Jelang laga AFF U23, pelatih timnas U23 Sintayong pusing sebab ada 4 pemain andalannya yang harus absen lantaran ikut akademi kepolisian, yakni Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Ginanjar Wahyu, dan Frankie Misa. Posisi STY semakin tersudut sebab kini ia sudah dipandang sebelah mata oleh PSSI, apalagi saat ini kebanyakan orang khususnya di kalangan PSSI ini lebih memandang Indra Syafri atau Bima Sakti, apalagi setelah adanya direktur teknik asal Jerman Frank Wormuth. Kini STY harus berjuang sendiri, mencari sendiri para pemain yang diincarnya dengan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Ditambah sulitnya para klub yang mau melepas pemainnya ke timnas. Sebenarnya kami ini kasihan loh sama STY. Dia ini pelatih hebat loh, kemampuan racikannya nggak diragukan lagi. Tapi cuma gara-gara banyak cecunguk yang ngakunya tahu bola dan sok tahu soal timnas, akhirnya ngompor-ngomporin masyarakat. Jika STY ini beginilah, begitulah, akhirnya STY ini jadi buruk di mata masyarakat. Padahal menurut kami STY ini sudah membangun fondasi timnas, gaya bermain seperti apa, cara main seperti apa. Tapi itulah orang Indonesia, pengennya instan mulu. Mentang-mentang STY ini pelatih kelas dunia, terus pengennya langsung bawa juara gitu bagi timnas. Nggak begitu juga. Sekarang coba sebutin, siapa pelatih debutan yang mampu bawa juara Indonesia? Nggak ada. Bima Sakti bawa U16 juara itu setelah STY masuk ke jajaran PSSI. Indra Syafri bawa emas SEA Games itu setelah STY ada di PSSI. Ini membuktikan program STY ini tuh ditiru di semua kelompok usia. Lalu kenapa STY nggak bisa bawa juara? Jawabannya simple, ini kembali pada mindset para pemain timnas Indonesia. STY ini dianggapnya pelatih asing oleh para pemain kita. Lu orang asing makai neken-neken kita segala, tahu apa lu soal kita? Kan gitu yang ada di pikiran para pemain kita soal STY sekarang ini. Lalu yang jadi mindset pikiran orang Indonesia itu STY ini nggak bisa nyulap pemain kita menjadi pemain bintang atau nggak bisa ngorbitin pemain bintang. Ingat, STY itu pernah bilang dia nggak nyetak bintang, tapi dia kesini itu cuma ngajarin dasar-dasar main bola yang bener. Patut diingat itu ya. Di sini kan udah jelas tujuan STY ini membangun fondasi timnas, ngajarin dasar-dasarnya dan membentuk karakter sepak bola Indonesia agar punya ciri khas tersendiri. Tapi para cecunguk-cecunguk ini yang gak sabaran ini pengennya instan. Ya susah kalau gini. Nah sekarang Erick Thohir ngangkat direktur teknik asal Jerman yang otomatis pattern atau gaya main pun ngikutin Jerman. Tapi apakah mampu pemain timnas kita ngikutin gaya main Jerman yang total football? STY itu udah tahu tipikal pemain Indonesia yang lebih banyak lari dibanding passing, dan ini coba dimanfaatin sama STY. Tapi ya itulah lagi-lagi orang yang ngakunya paling tahu bola dan sok-sokan bilang kalau STY ini gagal. Makanya saat ini STY ini pasrah, dan dengan hilangnya 4 pemain andalannya otomatis STY ini harus nyari sendiri pemain-pemainnya. Jadi kemungkinan STY ini akan ngambil pemain-pemain ya yang udah yang sisa aja. Seperti dia memanggil Jack dan Josh Brown nih ke timnas U23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Rihasport kembali menyapa Anda, tentunya dengan berbagai berita seputar Liga Indonesia dan juga pernak-perniknya. Oke, di edisi kali ini seperti biasa, selain berita yang udah kita bahas di awal segmen, kita pun akan membahas beberapa berita yang ada di seputaran Liga Indonesia. Ada Liga 1, ada Liga 2 juga pernak-perniknya ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan simak pelan-pelan aja ya, sambil kita ya ngopi-ngopi dan juga mungkin bisa nyantai ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas semuanya, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk semua. Caranya gampang kok, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah berita selengkapnya Rio Rihasport. Persebaya Surabaya kembali bersitegang. Kalau kemarin bersitegang dengan PSSI alias komite wasitnya soal denda dan wasit yang belum juga disanksi, kali ini Persebaya bersitegang dengan PT LIB. Permasalahannya adalah PT LIB dinilai telah merugikan klub Persebaya dengan melakukan kesalahan pencetakan logo sponsor utama Persebaya, yakni kapal api di Playboard Press Conference.
Jadi gini, sebelum laga lawan Rans kemarin itu kan tim Persebaya ini kan lakukan press conference nih. Nah, di belakang itu kan ada dinding tuh yang banyak logonya. Nah, itu namanya sponsor playboard. Di situ kan banyak tuh nama-nama sponsor. Tapi justru sponsor utama Persebaya nih, kapal api, itu diabaikan. Ada sih sponsor kapal api di situ, tapi logo kapal apinya itu nggak ada. Yang ada cuma lingkaran hitam doang, nggak ada gambar kapalnya. Hal ini pertama kali diketahui oleh Panpel Persebaya Ram Surahman. Terus Ram ini tuh ngasih tahu dong sama pihak Persebaya, tapi ya udah ketahuan sama si pemilik sponsor ya nih, pihak kapal api. Imbasnya apa? Pihak kapal api ini nggak mau ngucurin dana sponsor saat Persebaya lawan Rans. Artinya saat lawan Rans kemarin Persebaya sama sekali nggak dapat pemasukan dari pihak sponsor. Jadi rugi dong Persebaya. Terus hubungannya apa dengan PT LIB? Sponsor playboard ini tuh yang nyetak itu kan PT LIB. Nah, PT LIB itu harusnya nyantumin semua sponsor yang akan bermain di laga tersebut. Kalau pertandingannya Persebaya lawan Rans, yang ditempel itu kan para sponsor Persebaya dan sponsor Rans. Begitu juga sponsor Liga dan sponsor LIB gitu. Nah, kabarnya LIB ini cuma minta maaf dan segera mengganti gambar di playboard tersebut. Tapi ini katanya sih nggak diterima oleh pihak Persebaya. Menurut pihak Persebaya, LIB ini selalu gampang ngasih denda sama klub. Kalau klub salah, mau itu supporter, mau itu pemain, ofisial, dan lain-lain, giliran dia yang salah, cuma minta maaf. Jadi istilahnya gini, ngedenda orang mah paling cepet, giliran didenda balik nggak mau. Aduh, gimana komentarnya Lur? Dari Persib Bandung, ada isu katanya Persib akan merekrut Kim Do-hun. Yah, kalau ini sih dari pas Rene Abed dicopot musim lalu juga udah berseliweran rumor Kim Do-hun ke Persib. Nah, kali ini para cocokologi itu nyocok-nyocokin postingan di Instagram Persib sebelum laga lawan PSM, yakni foto Zalnando, Dado, dan Edo dengan kata-kata "Let's do it". Nah, kata-kata atau tulisan do ini tuh dianggapnya kode untuk Kim Do-hun sebab ada do-nya. Padahal kan bisa aja Jalnan do, ada do juga. Dado ada do juga. Edo juga ada do juga. Terus apa yang aneh? Ya kalian tentunya udah tahu, udah paham dong gimana sih sifat admin-admin klub. Semua admin klub juga sama aja, cuma nyari sensasi biar rame banyak yang nonton. Makanya dibikinlah kayak gitu. Kami pribadi nggak mau berkomentar soal ini, apakah ini kode Kim Do-hun atau tidak. Sebab ya kami bukan cenayang atau dukun yang sok tahu masa depan. Kami juga bukan paranormal, apalagi parabola. Aduh, komodoi para bahayam. Segala kemungkinan ya bisa saja terjadi. Ya, anggap aja ini pemanis di bursa transfer khususnya pelatih Persib ya. Ya kayak musim lalu, inilah itulah yang dirumorkan, tapi yang nongol tiba-tiba si Anu, ya kan? Jadi ya nikmatin aja. Yang penting siapapun pelatihnya itu, dia ini mampu cepat beradaptasi dengan skuad Persib. Ingat, cepat beradaptasi lo ya, bukan mampu bawa kemenangan instan. Sebab pelatih tak akan sanggup hadirkan kemenangan jika dia nggak bisa cepat adaptasi dengan skuad dan permainan Persib. Buat kami, Kim Do-hun bagus, lagi nganggur juga. Tapi kalau dibilang bisa apa enggak ngangkat prestasi Persib, andai bener loh Kim Do-hun lo ya, itu kami nggak tahu. Terus ada yang nanya, Bang, itu kok si Madinda belum datang juga ke Persib, berarti nggak main dong lawan Persik? Ya emang enggak, uang di PT LIB aja belum terdaftar kok. Terus kenapa si Madinda ini lama banget lila pisan ke Persibna? Jadi gini, proses perpindahan pemain dari satu negara ke negara lain itu nggak gampang, apalagi jika pemain tersebut belum pernah main di sebuah negara. Contoh, Levi Madinda ini kan orang Gabon, tapi main di Malaysia. Artinya si Levi ini pertama nih harus minta surat izin dulu ke pihak kedutaan besar Gabon di Malaysia. Habis itu dia minta izin ke dinas luar negerinya Malaysia sebab dia ini masih tercatat sebagai pemain JDT. Habis itu dia minta izin ke kedutaan besar Indonesia di Malaysia. Habis itu ngurusin perpindahan ke kedutaan luar negeri Indonesia. Habis itu bikin visa kerja ke Kementerian Luar Negeri Indonesia. Habis itu bikin kitas ke Kementerian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Asing di Indonesia. Ribet kan? Ini butuh waktu nggak sebentar loh cuy. Apalagi kita tahu lah, birokrasi kita ini kan apa-apa UUD alias ujung-ujungnya duit.
Lagian jangan terlalu ngarep juga sih soal Madinda ini. Soalnya dia kan cuma pinjaman, jadi ya nggak akan sama mainnya dengan pembelian yang ditransfer. Dari Arema kabarnya akan membidik eksploitatif Persik Kediri Divaldo Alves untuk menggantikan Putu Gede. Lalu emang Joko Getuk Susilo ini udah dicopot ya? Kok belum tahu saya? Joko Susilo sendiri diberi waktu 2 pekan untuk menangani atau membenahi Arema. Tapi andai benar Divaldo Alves ini melatih Arema, ini artinya Joko Getuk ya wassalam dari Arema. Divaldo Alves sendiri saat ini jualan anggur, nganggur usai dipecat oleh Persik Kediri. Lalu bagaimana dengan Persikabo setelah ditinggal atau melepas Aidil Sarin? Ya kembali nama Robert Rene Albert ini muncul sebagai pengganti Aidil. Rene Albert sudah santer musim lalu ini dirumorkan akan melatih Persikabo, tapi dibantah oleh Rene Albert. Sebab saat itu Rene Albert ini mengatakan dia menghormati Aidil Sarin dan Aidil ini pelatih yang direkomendasikan oleh dia ke Persikabo. Tapi sekarang Aidil kan hengkang. Apakah ini artinya Rene Albert ini langsung akan melatih Persikabo? Apa mau Rene Albert ngelepas gaji cuma-cuma di Persib? Ya seperti kita tahu Rene Albert ini masih punya kontrak di Persib dan belum sepenuhnya dibayar pelepasan kontraknya oleh Persib hingga 2025. Ya, tapi kita lihat nanti deh. Dari Persis Solo, jelang lawan Arema di pekan kelima, Persis Solo ini dibikin pusing soal stadion. Sebenarnya stadion Manahan ini masih bisa dipakai, tapi ada hal yang membuat Persis Solo ini nggak bisa main di stadion ini, khususnya saat lawan Arema. Kekhawatiran hal yang terjadi di Kediri membuat Panpel Persis, khususnya pengelola stadion Manahan ini nggak mengizinkan laga Persis versus Arema ini digelar di Manahan. Jika kedapatan ada supporter Arema di stadion ini dan terjadi kerusuhan lagi, maka imbasnya bukan cuma Persis Solo yang didenda, tapi kemungkinan stadion ini pun gagal jadi tuan rumah FIFA Matchday pun bisa terjadi. Untuk itu pihak Persis Solo kemungkinan akan bermarkas atau memainkan laga ini di Stadion Sriwidari. Sebenarnya masalah ini tuh agak ribet dan aneh. Oke, soal supporter ini yuk kita bahas dikit ya. Banyak klub yang udah rugi lantaran adanya supporter away yang memang tengah dilarang oleh PSSI dengan alasan takut adanya kerusuhan kembali yang membuat sepak bola kita ini dihukum oleh FIFA. Menurut kami ini adalah hal terburuk dan kebodohan terbesar PSSI era siapapun ya. Kenapa demikian? Pada hakikatnya sepak bola itu awalnya tercipta lantaran adanya keinginan manusia akan olahraga yang simpel dan merakyat. Sepak bola itu identik dengan penonton di dua belah pihak supporter, sebab ini adalah tujuan utama diciptakannya sepak bola, agar masyarakat ini memiliki hiburan. Lah kalau sepak bola tanpa supporter ya nggak seru, nggak ada effortnya. Tapi ya inilah, demi bisnis justru nilai sepak bola itu sendiri hilang. Kenapa kami bilang ini kebodohan PSSI dan pemerintah? Sebab ini terjadi tuh sumbernya cuma satu, tragedi Kanjuruhan. Pemerintah dan PSSI takut kejadian Kanjuruhan ini terulang lagi. Imbasnya tiap pertandingan dibatasi penonton, ada supporter tamu dicurigai. Padahal kan emang lumrah kalau ada supporter away. Ya ini kan bagian dari permainan sepak bola. Seandainya saja pemerintah dan PSSI ini tegas, bubarkan Arema atau usir Arema dari kompetisi Liga 1, beres kan? Nggak ada lagi yang namanya kekhawatiran. Ini mah kebalik sih, yang salah dibiarin, dibelain, tapi yang nanggung akibat dan deritanya semua klub. Coba lihat tim yang supporternya dikit, begitu main di kandang tanpa supporter tim tamu, otomatis gigit jari dong. Padahal mereka ini nggak tahu menau dan nggak terlibat dengan tragedi Kanjuruhan loh, tapi mereka menanggung akibatnya. Supporter ribut di stadion itu udah biasa, dari zaman dulu juga udah begitu. Yang harus diperbaiki adalah sistem keamanannya, bukan klubnya yang dihukum. Jadi istilahnya gara-gara satu pihak yang salah, semuanya jelek. Karena kan belum tentu setiap pertandingan itu supporternya ribut. Ya kalau ada yang ribut ya jiduk pelakunya, bukan klubnya yang dihukum. Ini mah aneh sih. Inilah ketidakprofesionalan federasi dan pemerintah kita. Di Italia, Juventus yang notabene klub paling banyak raih Scudetto, ketika dia salah terlibat Calciopoli langsung dilempar ke Serie B. Nggak peduli dengan nama besar Juventus. Tapi di Indo, sebuah klub udah hilangin 135 nyawa masih adem ayem dan selalu mengandalkan kata-kata semua bisa diatur.
bisa diatur. Wani Piro. Kalau dibilang kami nyudutin Arema, sekarang gini deh, Arema main di atas tangisan keluarga korban Kanjuruhan. Mereka yang kehilangan keluarga nggak mungkin bisa melupakan kejadian ini. Tapi tim Arema masih bisa bersorak-sorai di atas lapangan dan lupa jika ada 135 nyawa yang udah melayang. Apa nggak biadab tuh namanya? Itu aja deh logikanya. Coba PSSI ini tegas. Lu salah, lu lalai udah akibatkan nyawa melayang. Lu harus terlempar ke Liga 2 atau bubar dan supporter lu nggak boleh nonton lagi seumur hidup. Ini kan nantinya akan jadi efek jerah juga bagi supporter lain yang berbuat rusuh. Kan pasti akan mikir gini nih, waduh, kalau kita ribut klub kita dilempar ke Liga 2 dan kita nggak boleh ke stadion lagi nih. Kan gitu. Nah kalau gini kan otomatis supporter lain pun mikir gini nih. Ya, yang bikin rusuh aja masih bisa nonton, ya udah, berarti kita pun bebas dong mau ngapain aja, toh nggak bakalan diapa-apain juga, kan gitu mikirnya. Ini adalah salah satu hal yang salah dari federasi kita. Coba deh lihat efeknya akibat ketidaktegasan dan ketidakjelasan PSSI. Ada supporter away klub dihukum, padahal supporter away itu nggak bikin rusuh, tapi hukuman mah tetap jalan, kan nggak adil. Dan tiap klub pasti akan terus dirugikan karena hal ini. Jadi menurut kami, liga kita ini masih jauh dari kata profesional. Mimpi kalau terus bilang liga kita ini ingin jadi nomor 1 di Asia, tapi federasinya sendiri pilih kasih. Oke, mungkin itu saja ya berita singkat kita di edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan para peniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menonton video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini ya. Oke, sebelum kami tutup perjumpaan kali ini, kami sama sekali tidak pernah menyudutkan atau menjatuhkan satu atau dua pihak. Ini hanyalah asumsi atau pandangan kami pribadi. Kalau setuju ya silakan, nggak setuju ya sah-sah saja, silakan saja. Karena manusia itu, apalagi di Indonesia ya, punya hak atau kebebasan berpendapat masing-masing. Masuk atau tidak di logika kalian ya, itu kalian sendiri yang menilainya. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.